Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman dimanapun berada yang saya hormati, semoga di bulan puasa ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim, yakni puasa di bulan Ramadan, sehingga sampai benar-benar kita mencapai puncak kemenangan, yaitu Idul Fitri. Dan semoga Allah memberikan inayah kepada hati kita supaya beramal dengan ikhlas, beramal dengan sebanyak-banyaknya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk untuk supaya bisa ikhlas dalam beramal. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ali baitil kiram ajmain. Summa ila hadratin qutbi rabbani wal qasis samadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani wa Sayyidi Sayyidin al-Baghdadi wa Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asyadili wa immat arba'ati radhiyallahu anhum wa jami' awliyati Sayyid Jawiyah khususan wa dan rahmat sunan ampel dan Sayyid Sunan Kalijaga dan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati wa jami'il awliya wal ulama'il kalimu wal wa jami' masayikhihim wa nakhusu khususan ila hadrati musannif kitab wasiatul Mustafa As-Syekh Abdul Wahab Asy'arani nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihim fid darain syai'lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajiannya. Ini dalam kesempatan ini menerangkan masalah sodakoh, khususnya sodakoh untuk orang-orang yang sudah meninggal, sodakoh untuk siapapun yang sudah meninggal, dan juga sedikit menjelaskan masalah doa dan kaifiyahnya doa atau tata caranya berdoa. Kitab Wasiatul Mustafa ini adalah wasiatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada menantunya yaitu Sayyidina Ali, dan umumnya untuk umatnya. Kitabnya lumayan tipis, tapi yang dibahas ini bukan tipisnya tapi masalah wasiatnya dan bobotnya itu. Dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk sedikit demi sedikit bisa mengamalkannya. Ya Aliyu tasaddaq ala mautak fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Ya Aliyu, hai Sayyidina Ali, hai Ali, tasaddaq, sodakohlah ala mautaka, ingatase atas nama semua orang-orang yang sudah meninggal. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah, fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala itu qad wakkala, telah mewakilkan, telah mengutus malaikatan, telah mengutus para malaikat yahmiluna,
Yahmiluna yang membawa malaikat tadi sodaqatil ahya'i, semua sodakoh-sodakohnya orang hidup, orang yang masih hidup, ilaihim kepada mautak. Kemudian fayafrahunan kemudian bahagia, senang si mautak tadi biha kelawan sodakotil ahya. Bahagianya tidak sedikit-sedikit, asyaddama kelawan lebih besarnya bahagia, kanu yang tadinya ada si mautak itu, yafrahuna bangga, bahagia, fit dunya ing dalam dunia, ketika di dunia, fit dunya di dunia, wa yaquluna dan mereka si mautak tadi pada berdoa, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah. Allahumma ya Allah, ighfir, ampunilah liman kepada orang, ampunilah orang nawwaro yang telah memberikan cahaya, yang menerangi qabrona kepada kuburan kita, wabasyirhu dan bahagiakanlah orang tadi bil jannati dengan surga, kama basyarona seperti halnya mereka telah membahagiakan kami biha kelawan jannah, rupanya sodakoh tadi, dengan sebab sodakoh ini siksanya mereka dikurangi. Ya Aliyu, ini ya, ini sedikit menjelaskan masalah sodakotul ahya, sodakohnya orang hidup untuk orang yang sudah meninggal. Nah, ini merupakan sebuah dalil bahwa sodakohnya kita untuk orang yang sudah meninggal ini nyampe kepada mereka, ya, nyampe kepada orang yang dituju. Nah, kalau anak sodakoh otomatis kembali kepada orang tuanya. Tapi ketika yang sodakoh ini orang lain, maka sodakohnya tadi sebaiknya disebutkan, ya. Sebaiknya disebutkan untuk siapa? Nah, karena nanti malaikat yang diutus oleh Allah, malaikat yang diwakili oleh Allah menghantarkannya kepada orang yang dikhususkan. Nah, berarti tradisi tahlil yang ada di Indonesia ini bukan merupakan sebuah bid'ah, akan tetapi sebuah anjuran, karena di dalamnya si orang yang masih hidup ini mengeluarkan sodakoh untuk tujuan apa? Untuk tujuan saudara-saudaranya yang sudah meninggal ataupun orang tuanya yang sudah meninggal. Dengan berkah sodakoh tadi, orang yang meninggal ini merasa kuburan-kuburan mereka ini dicahayai, diberikan cahaya, diberikan lampu. Dan juga mereka juga dengan sebab sodakohnya saudara-saudaranya yang masih hidup, ini mereka mendapatkan kebahagiaan yang berupa jannah. Ini penting sekali, ya. Penting kita ketahui bahwa yang namanya tahlilan, yang namanya selamatan, yang namanya sodakoh, ini sangat dianjurkan sekali untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada orang yang sudah meninggal. Sodakohnya terserah kepada siapapun, ya. Kepada siapapun. Kalau sodakoh sunnah kan bebas, tidak tertentu kepada siapa. Bahkan sangat dianjurkan sekali kalau ada orang kaya pelit, nah, ini harus dikasih sodakoh. Tujuannya apa? Tujuannya untuk diingatkan bahwa mereka itu seharusnya lebih layak, lebih berhak untuk mengeluarkan sodakoh.
bukan hanya anak yatim, bukan hanya orang-orang miskin atau anak-anak yang terlantar, bukan hanya itu. Kalau sedekah sunnah ini bebas kepada siapa kita mengasihkannya, itu boleh ya. Dan sedekah sunnah ini bisa kita berikan kepada siapapun dan dengan tujuan apapun atau dengan niat apapun. Contoh, kita punya hajat ini, punya hajat supaya anaknya lulus, nah kita kasih sedekah dengan niatan berdoa supaya si anaknya pas waktu ujian nantinya lulus. Ini boleh. Dan dikasihnya kepada siapa? Nah, kepada siapapun boleh ya. Lebih-lebih kepada orang-orang yang mempunyai kriteria jelas. Dalam arti apa? Dia sudah miskin, kerjaannya tidak jelas. Dalam arti kadang mencukupi, kadang tidak mencukupi. Nah, terus kemudian dianya rajin sholat, ibadahnya wakal, ibadahnya rajin. Nah, ibadahnya tidak pernah ditinggalkan, tapi aktivitas kerjanya tidak pernah disia-siakan. Nah, ini yang sangat berbobot sekali ketika kita mengeluarkan sedekah. Mereka ini yang sangat dianjurkan karena mereka inilah yang menghidupkan agama Islam. Nah, begitu juga zakat. Zakat itu ada golongannya, ya. Golongan fakir miskin, ya. Fakir miskin, gorim, ibnu sabil. Ya. Tapi yang paling utama ini fakir miskinnya yang mana dulu, ya. Yang kayak apa dulu? Kita itu berharap supaya amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diterimanya dengan sebab apa? Dengan sebab satu, harta kita jelas halalnya, dan yang kedua, pentasarufannya, pembelanjaannya juga jelas. Dalam artian apa? Mengeluarkannya ini kepada orang yang tepat, tidak hanya sekedar memberi. Ada preman yang tidak pernah sholat, yang suka megang botol, dikasih sedekah. Nah, ini boleh, tapi seperti tadi, sedekah kita itu zakat kita atau sedekah kita tidak tepat. Kecuali sedekah sunnah seperti tadi yang saya jelaskan, ini bebas untuk ke siapapun. Kalau zakat itu pada hakikatnya untuk memperkuat syiar Islam, makanya sangat dianjurkan sekali ketika mentasarufkan zakat kepada orang-orang yang benar-benar mau memegang syariat Islam. Ini wasiatnya Sayyidina Nabi kita Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, yang mana menjelaskan masalah sedekah kepada orang-orang yang sudah meninggal ini diperbolehkan, dan sedekah tadi akan sampai kepada mereka. Kadang kita itu ngirim sedekah dengan disebutkan wana khususon, bapak ini bin ini. Nah, ini tujuannya untuk supaya pahalanya nyampe ke dia, dan ini boleh, ini sesuai dengan anjuran Kanjeng Nabi. Bahkan orang yang disedekahinya, yang dikasih sedekah, yang disebutkan namanya, ini mereka ini bahagia sekali. Satu, kuburannya merasa dipadangi, merasa diberi cahaya. Yang kedua, mereka terlepas dari siksa kubur. Yang lagi disiksa di-stop dulu karena ada yang memberikan doa. Nah, ini ya, makanya dia pun bahagianya itu melebihi bahagianya mereka pas waktu di dunia dikasih sedekah. Dikasih sedekah di waktu dunia, di waktu masih hidup di dunia, itu tidak seberapa bahagianya dibandingkan dikasih sedekah pas waktu sudah meninggal.
Sampai-sampai wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarana biha. Tuh, sampai-sampai ahli kubur itu mendoakan kita yang mau memberikan sedekah untuk mereka. Ya. Makanya kalau kita ingin bahagia di dunia, ya salah satunya kuncinya yakni harus sering mengirimkan doa ataupun harus sering bersedekah untuk mereka-mereka yang sudah meninggal, karena mereka pun kembali mendoakan kita. Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarana biha. Ya Allah, ampunilah orang yang telah memberikan cahaya kepada kuburan kami dan bahagiakan dia dengan surga seperti halnya mereka bahagiakan kami dengan surga. Tuh seperti itu doanya ahli kubur ya. Allah Rabbi. Ya Aliyu, hai Ali, i'mal, aktivitaslah, beramallah, khalisan, hale wong sing murni, khalisan hale murni, ikhlas lillahi karena Allah Ta'ala. Alasannya fa innallaha, karena sesungguhnya Allah iku layak balu, tidak menerima Allah ilaman kecuali orang kana yang orang tersebut iku kholison ikhlas liwajihi karena zatnya Allah, karena ikhlas kepada Allah, liwajihi karena wajah Allah ya. Qala Allah Ta'ala, qala dawu sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halemar sapa Allah, faman kana yarju, faman kana maka siapapun orang kana ana sapa man ku yarju, yang keberadaannya orang tersebut itu yarju, mengharapkan orang tersebut liqa rabbi, mengharapkan liqa rabbi untuk bertemu Tuhannya, ya maka fal ya'mal, maka hendaknya dia beramal amalan kelawan amal solihan kang bagus, beramal soleh, wala yusrik, dan jangan sekali-kali mensekutukan orang tadi bi ibadati rabbihi, dengan pengabdian kepada Tuhannya, ahadan, pada salah satu orang ya. Ini setelah kita diajari untuk sedekah, terus kemudian melakukan aktivitas apapun, terus diingatkan ya, sedekah ini, amal itu harus kholison artinya murni atau ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya simpel, karena Allah itu bersih, Allah itu suci, Allah itu thayyib ya. Tidak menerima hal yang oplosan, bercampur dengan alasan lain ya. Fa innallaha la yaqbalu illa man kana khalisan liwajhi, karena Allah sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali orang-orang yang ikhlas karena mengharap ridhonya. Artinya ikhlas itu bagaimana ya. Yang jadi permasalahan itu artinya ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu ya sederhana saja. Ketika kita beramal, ada orang yang memuji, kita biasa saja. Tidak ada orang yang memuji pun, kita biasa saja ya. Itu simpel saja pengertiannya, seperti itu yang namanya ikhlas. Dalam arti apa? Kita mengamal tidak mengharapkan apa-apa, dalam arti sampai-sampai orang yang melihat amal kita menghina kita pun kita tidak jadi masalah, dalam arti tidak mempengaruhi amal kita. Kita tetap mengamal dan mengamal. Seperti itu namanya ikhlas. Bahkan ada pengertian lain yang namanya ikhlas yang lebih utama, yang dari pengertian
orang yang istimewa, para wali Allah. Ikhlas itu ya ketika kita meyakini bahwa yang menggerakkan kita untuk mengamal, yang menggerakkan kita untuk bersedekah ataupun amal selain sedekah atau amal selainnya, itu kita meyakini bahwa pada hakikatnya kita bisa beramal, kita bersedekah karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia melihatnya beramal tidak keluar dari dirinya, akan tetapi Allah lah yang beramal. Maka manusia itu sendiri merasa tidak melakukan apa-apa. Ini ikhlas ya, artinya ya. Jadi ya gampangannya kita beramal, ada orang yang memuji biasa saja, tidak ada orang yang memuji pun biasa saja. Ini namanya ikhlas. Nah, Allah itu mengharapkan amal yang seperti itu. Tidak karena tujuan lain. Karena puji, aduh orang ini ya, Masya Allah. Seperti itu biasanya pujian orang itu ya. Qala Allah Ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang mengharapkan untuk bertemu Allah, bertemu Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka selayaknya dia beramal solih, amal bagus. Kalau dia ingin merasakan kehadiran Allah, maka dirinya harus berusaha untuk beramal solih, amal bagus. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali mensejajarkan Allah, mensejajarkan dengan ibadahnya kepada Tuhannya, dengan pengabdiannya kepada Tuhannya, mensejajarkan kepada salah satu orang. Ya. Kita tidak diperbolehkan melakukan syirik. Perbuatan syirik itu ada dua macam, ada yang jali, ada yang khafi. Yang jali itu kita menyekutukan Allah dengan zat yang lain, contoh menyembah berhala, menyembah apa. Nah ya, itu yang jali. Kalau yang khafi bentuknya adalah ariya. Syirkun khafi wa ariya ya. Pamer atau ingin dilihat oleh orang lain, ini merupakan syirik khafi. Nah ini penyakit ya, penyakit bagi kita yang suka mengamal. Apalagi ini gerakan peduli Indramayu yang kesana kemari. Nah, ini sangat perlu diketahui, menjadi bahan renungan kita. Jangan sampai usaha kita capek kesana kemari hanya tujuan untuk dipuji oleh orang lain ya. Kelihatan ataupun tidak kelihatan, kita biasa saja. Ada yang memuji ataupun tidak ada yang memuji, kita biasa saja. Ini arti dari ikhlas itu sendiri ya. Selanjutnya faslun fid du'a. Ganti fasal ya. Faslun fid du'a wal istighfari wal qur'ani wasairil adkar. Ada pasal yang menjelaskan mengenai doa, mengenai membaca istighfar, membaca Al-Quran dan zikir-zikir lainnya. Qala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi sabda, ya aliyu alaika biddu'a, alaika biddu'a. Istiqomahlah, kontinulah biddu'a, dengan doa, bainal adan wal iqamah, bainal adan wal iqamah. Bainal adan, di antara adan dan iqamah. Fa innahu la yuraddu, karena sesungguhnya doa tadi yang ada di antara adan dan iqamah itu la yuraddu, tidak ditolak oleh Allah. Nah,
Kita karena saking banyaknya mendengarkan adzan di sini, adzan di sana, oh adzannya berbarengan, terus mana ini doanya, doa di antara adzan dan iqomahnya. Ya kita mengambil salah satunya. Ya, kita mengambil salah satunya. Musola ini adzan, setelah adzan kita doa. Kalau masih ada yang adzan lagi, ya kita doa lagi, tidak jadi masalah. Memperbanyak doa pun kita jadi masalah. Nah ini sampai-sampai ada makomul istijabah, makom doa yang dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ada di waktu ketika adzan dan iqomah. Nah, malahan apalagi biasanya menunggu jamaah sampai puji-pujian. Nah, ini ya, waktunya kan lama jadinya ya. Malah enak kan, waktunya lama, kita ingin doa apapun gak apa-apa. Yang bagus itu ketika puji-pujian, yakni ya yang mengandung doa, yang mengandung doa tadi ataupun solawatan. Nah, berarti puji-pujian itu tidak dilarang, diperbolehkan. Apalagi yang pujiannya pujian seperti halnya macam Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dunubana. Itu kan doa ya, malah lebih bagus lagi. Soal masalah kok doa di lagu-lagu itu adalah ikhtilaf ya. Ada pertentangan, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Ya aliyu alaika bidu'a bainal adzan wal iqomah fa innahu la yuraddu. Doa di antara adzan dan iqomah ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya aliyu hai Ali idza da'auta fabsut yadaka hadwa sadrika. Ya aliyu hai Ali idza da'auta, ketika kamu berdoa fabsut, maka fabsut itu maka jembarkan ya, lapangkan tangan yadaka, tangan kamu hadwa sodrika. Hadwa sodrika sejajar dengan sejajar dada kamu, berarti segini tuh ya. Fabsut begini ya nggak apa-apa, begini juga nggak apa-apa ya. Yang jelas fabsut ya. Ini dibuka, jangan digegem seperti ini. Oh, jangan seperti ini, buka jembar ya. Beliau almarhum Mbah Gus Dur itu kalau berdoa itu seperti ini terus ya. Yang seperti ini juga ada, karena ada soal masalah kaifiyah doa itu, mereka pun punya alasan masing-masing. Maka kita terserah pengen yang bagaimana, yang penting seperti ini ya, sejajar dengan dada, hadwa sodrika. Wala tarfa'uha fawqa ra'sika, dan jangan mengangkat tangan di atas kepala. Doanya seperti ini. Oh, Allahumma tidak seperti ini, tidak. Ya, bagusnya seperti ini. Ya, bagusnya ini seperti halnya orang yang meminta. Ya, orang yang mengemis itu seperti ini kan, nada menengadah. Jangan seperti ini. Wala tarfa'u, dan jangan kau ngangkat tangan kamu fawqa ra'sika, di atas kepala kamu. Nah, tidak pas. Wa tusiru, bahkan bukan hanya itu, wa tusiru, dan engkau berisyarat ilallahi, kepada Allah Ta'ala, halal makhluk Allah, bisa babatika al-yumna, dengan jari telunjuk yang kanan. Tuh, berarti seperti ini ya, bagusnya itu. Ininya digerakkan. Kenapa kok ini? Ini tuh ada jalur darah, yang menuju khusus ke hati. Makanya ketika ini digerakkan, hatinya kita renjet, ingat. Tuh, seperti itu ya. Salah satu kenapa kok pas waktu kita membaca tahiyat asyhadu alla ilaha illallah, yang digerakkan itu ini, tidak jempol ataupun ini. Bahkan ini kan lebih mantap tuh. Tapi yang pas itu
ini yang nyambung dengan organ tubuh yang namanya hati. Ya. Ketika ini diangkat, illallah, hatinya genjot. Seperti itu, begitu juga ketika kita membaca Allahumma ghfirlahu, pakainya ini, tuh seperti ini. Ya. Ininya digerakkan dengan tujuan supaya apa? Supaya hati kita pun berkata-kata, jangan diam saja hati kita. Hati kita diharapkan untuk ikut ngomong. Paham ya? Ini cara berdoa itu seperti ini. Fabsut yadaka, jebarkan, lapangkan tangan kamu, hadwa sodrika, sejajar dengan dada. Tuh, wala tarfa'uha fawqa ra'sika, jangan seperti ini tuh. Kan ada Allah seperti ini, tidak pas ya. Yang pas itu seperti itu. Tuh. Fawqa wa tusiru ila Allah taala bisa babatikal yumna, dengan berisyarat menggerakkan telunjuk kanan seperti ini. Nah, ininya digerakkan Allah supaya terasa. Supaya terasa kita itu lagi berdoa, supaya bisa fokus. Intinya supaya hatinya genjot, dengan sebab genjotnya hati itu kita bisa fokus. Nah, yang lebih bagus lagi ketika berdoa itu kita gunakan bahasa hati. Dalam artian apa? Ketika kita membaca doa pakai bahasa Arab kok tidak bisa fokus, hatinya tidak ngentes, tidak bisa at-tabaki. Yang paling bagus itu doa itu sunnah untuk tabaki. Tabaki itu artinya pura-pura nangis, walaupun tidak nangis juga pura-pura nangis ya. Allahumma ya Allah pangapura kula seperti itu ya. Ya aliyu la tajhar biqiraatika wala bidu'aika haitsu yusalli an-nasu fa inna dzalika yufsidu alaihim salatihim. Nah, ini kemudian la tajhar, jangan kau keras-keras, jangan mengeraskan suara, biqiraatika, dengan bacaan Al-Qur'an kamu, wala bidu'aika, dan dengan doa kamu, haitsu yusalli, sekiranya ada orang yang sholat, sapa annasum manusia, fa inna dzalika, kenapa sih tidak diperbolehkan mengeraskan suara? Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal tersebut itu yufsidu, bisa merusak alaihim, kepada manusia. Merusak apa? Sholatihim, sholatnya mereka ya. Nah, doa boleh kita dengan suara lantang, boleh, tapi manakala di sebelah kita tidak ada orang yang sholat. Membaca Al-Quran boleh lantang ya, tidak jadi masalah, lantang juga. Apalagi sekarang momennya bulan Ramadan ya, tadarusan pakai mic ya, tadarusan sampai rame-rame, ini tidak jadi masalah. Suaranya dilantangkan juga tidak jadi masalah. Tapi ketika di sebelahnya ada orang yang sholat, maka suaranya dilirihkan. Volume suaranya dikecilin. Jangan sampai suara kerasnya kita ini merusak ya, merusak sholatnya mereka. Tuh. Ini adab ya. Jangan sampai kita itu lurus, yang penting doa itu, kalau dikiran, kalau baca Al-Quran itu bagusnya pakai suara keras. Iya, kalau tidak ada orang yang sholat di sampingnya. Tapi ketika ada orang yang sholat di sampingnya, kita jangan mengeraskan suara. Supaya apa? Supaya sholatnya mereka itu fokus. Jangan sampai karena mendengarkan suara kita, sholatnya mereka jadi terganggu. Baca Al-Fatihahnya malah banyak lupanya, gerakannya banyak lupanya, 3 apa 4, 2 apa 3. Nah, ini kan malah kasihan tuh, seperti itu ya. Nah, mungkin ini dulu yang bisa saya jelaskan pada siang ini. Semoga bermanfaat dan kita
diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan sebenar-benarnya kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.